Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan ketegasan yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas yang menekankan bahwa tiga hal ini tak akan terjadi pada tenaga honorer di tahun 2024. Bahkan Menpan RB menyampaikan bahwa nasib honorer tahun depan dijamin aman, dijamin jadi ASN. Nah, tentunya ini sangat menggembirakan seluruh Bapak Ibu karena memang di tahun 2023 tahun ini banyak honorer yang masih belum bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara karena mungkin kuota formasi yang sangat sedikit. Tetapi ingat bahwa program pemerintah wajib dicetuskan dan dilaksanakan di tahun 2024, terutama dalam hal penuntasan tenaga honorer. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai seterusnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Menpan RB tekankan tiga hal ini tak terjadi pada tenaga honorer 2024. Nasib tahun depan dijamin jadi ASN. Seperti diketahui bahwa saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tengah mempersiapkan solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer 2024. Di mana solusi yang diambil Menteri Pan-RB dan pemerintah adalah melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Dan itu adalah solusi terbaik menurut konsep penuntasan tenaga honorer. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB pun menekankan bahwa ada tiga hal penting yang tidak bakal terjadi kepada tenaga honorer di tahun 2024 tahun depan. Sehingga kini semuanya sudah aman. Solusi sudah didapatkan, apalagi sudah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ingat Bapak Ibu ya, rencana dan program pemerintah tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 inilah yang mengamanatkan Menteri Pan-RB dan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan honorer di negeri ini. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan batas waktu, di mana batas waktu paling akhir penataan honorer yaitu paling lambat Desember 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 sebagai solusi penyelesaian nasib mereka harus selesai. Setelah itu, pemerintah tak boleh lagi membuka rekrutmen aparatur sipil negara. Terkait syarat pengangkatan tenaga honorer pun telah dibocorkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Salah satu syarat yang saat ini jadi sorotan non-ASN adalah masa kerja 5 tahun akan langsung diangkat menjadi ASN P3K 2024 dengan syarat masa kerja 5 tahun.
Itu standar dasarnya. Tentunya yang lebih dari 5 tahun juga malah lebih baik, ya. Jadi peluang besar untuk diangkat menjadi ASN P3K. Di samping itu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 juga menjamin tenaga honorer tak akan mengalami 3 poin penting yang wajib diketahui ini. Ketiga poin tersebut disampaikan dan ditekankan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tak akan terjadi kepada para tenaga honorer 2024. Lantas pertanyaannya, apa saja 3 poin yang dimaksud oleh Menteri Pan RB? Ikuti terus informasi berikut. Jadi pihak Menpan RB telah menegaskan 3 poin penting untuk para tenaga honorer 2024. Yakni pertama, tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Yang kedua, tidak akan ada penambahan anggaran eksesif. Yang ketiga, tidak ada penurunan penghasilan. Artinya untuk tahun 2024, kesejahteraan honorer itu tetap. Pekerjaan honorer juga tetap, dan hal lainnya juga tetap. Bahkan pemerintah berupaya semaksimal mungkin supaya kesemuanya mengenai hak honorer ini ditinjau dan dinaikkan. Salah satunya adalah penghasilan. Kemudian untuk proses penataan honorer ke depan, Menteri Pan RB melalui peraturan pemerintah akan memakai istilah P3K paruh waktu serta penuh waktu, alias P3K part time dan P3K full time. Jadi untuk P3K per waktu sendiri kabarnya tidak bekerja di kantor serta tidak memakai pakaian dinas harian. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini akan diseleksi melalui sistem peringkat. Jadi bukan lagi berdasarkan nilai ambang batas atau NAB passing grade, tapi pemeringkatan. Dan hal ini pun sudah diterapkan di tahun 2023 tahun ini yang menghasilkan ratusan ribu honorer bisa terakomodir menjadi ASN P3K yang mungkin di SK-kan atau ditempatkan pada tahun 2024. Demikian informasi terkait dengan 3 poin penting dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas yang tidak akan terjadi kepada tenaga honorer. Tentunya diharapkan kiranya informasi ini bisa diketahui oleh seluruh Bapak honorer dan kiranya informasinya bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.